Tuhan Yesus selalu siap bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Agar iman kita efektif, iman harus dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan dengan ketaatan, yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Mun Sabda, Senin 8 November 2021. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda dalam lindungan kasih Tuhan selalu. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan, bab 1 ayat 1 sampai 7, di mana kitab Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk mengasihi kebenaran, untuk mencintai kebenaran, dan menjauhkan pikiran-pikiran yang tidak benar, menjauhkan dari kita pikiran-pikiran yang jahat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan, membiarkan roh kebijaksanaan itu meraja dalam hidup kita. Bacaan yang kedua kita akan dengar dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6, di mana Yesus diminta oleh para rasul dengan katakan, tambahkan iman kami. Mereka merasa iman mereka kurang. Karena itu Yesus harus menambahkan iman mereka, iman yang membuat mereka bisa mengampuni seperti yang Yesus katakan dalam pengajarannya. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita bersama, saya ajak Anda merenungkan, memfokuskan pada kalimat ini. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Saudara dan saudariku, apakah kekuatan pendorong dalam hidup kita? Kekuatan apa itu? Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang dua kekuatan yang bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, kekuatan dari godaan untuk berbuat dosa yang menyebabkan kerusakan. Dan yang kedua, kekuatan iman untuk mengatasi rintangan dan kesulitan yang menghalangi kita, memblok kita untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudara dan saudariku, kata Yunani untuk godaan adalah skandalon, sama dengan kata skandal dalam bahasa Inggris. Arti asli dari kata skandal ini adalah jebakan atau batu sandungan yang menyebabkan orang jatuh. Kitab suci memperingatkan kita tentang jerat atau bujukan untuk sesat dan melakukan apa yang jahat. Mazmur 141 ayat 9 katakan, jauhkan aku dari perangkap yang mereka pasang untukku dan dari jerat orang-orang jahat. Atau dalam surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 10, Rasul Yohanes katakan, barang siapa mengasihi saudara laki-laki atau perempuan, ia hidup dalam terang dan dalam orang itu tidak ada alasan untuk tersandung. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Yahudi mereka berpendapat bahwa mengajarkan dosa kepada orang lain adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi jika kita mengajar orang lain untuk berbuat dosa, dia pada gilirannya dapat mengajar orang lain lagi,
sampai serentetan dosa digerakkan tanpa akhir yang dapat diperkirakan sebelumnya. Yesus dalam Injil memperingatkan murid-muridnya tentang tanggung jawab yang mengerikan, yaitu bahwa mereka tidak boleh menjadi batu sandungan di jalan orang lain, yaitu tidak memberikan pelanggaran atau contoh buruk yang dapat menuntun orang ke dalam dosa. Harus jadi contoh yang baik. Saudara dan saudariku yang terkasih, sementara Yesus memperingatkan bahaya memberikan contoh yang buruk dan menyebabkan skandal, pada saat yang sama Yesus juga menunjukkan kekuatan iman untuk mengatasi rintangan dan godaan untuk berbuat dosa dan kesalahan. Apa yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa iman dapat memindahkan pohon dan gunung? Istilah pemindah gunung digunakan untuk seseorang yang dapat memecahkan masalah dan kesulitan yang besar. Saudara dan saudariku terkasih, bukankah kita sering menghadapi tantangan atau kesulitan yang tampaknya di luar kemampuan atau kekuatan kita untuk mengatasinya? Apa yang tampak mustahil bagi kekuatan manusia menjadi mungkin bagi mereka yang percaya pada Tuhan, menjadi mungkin bagi mereka yang percaya pada kekuatan Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama pada jemaat di Korintus bab 10 ayat 13, dia katakan, dia ingatkan, tidak ada pencobaan yang menimpa kamu yang tidak biasa bagi manusia. Allah itu setia, dan dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tetapi dengan pencobaan juga akan memberikan jalan keluar, agar kamu dapat sanggup menanggungnya. Apakah kita percaya pada bantuan Tuhan dalam segala persoalan yang paling berat dalam hidup kita? Apakah kita mengandalkan kekuatannya ketika kita dicobai, ketika kita diuji dalam cobaan, dalam tantangan? Iman adalah karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan untuk membantu kita mengenal Tuhan secara pribadi, untuk memahami kebenarannya dengan jelas, dan untuk hidup dalam kuasa kasih dan belas kasihannya dengan bebas. Tuhan memanggil kita untuk menjadi seperti Dia, suci, penuh kasih dan bijaksana. Tuhan mengharapkan lebih dari kita daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan dirinya melalui karunia iman, sehingga kita dapat hidup dalam kuasa kasih-Nya melalui karunia Roh Kudus yang diam dalam kita. Tuhan kita memberi kita kekuatan Roh Kudus untuk membantu kita bertumbuh kuat dalam iman, bertekun dalam pengharapan, dan bertahan dalam kasih. Saudara dan saudariku, iman kepada Tuhan adalah kunci untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan yang menghalangi kita melakukan kehendak-Nya. Kita adalah milik Tuhan, dan hidup kita bukan milik kita lagi. Sukacita dan hak istimewa kita yang Tuhan berikan kepada kita adalah mengikuti Dia dan melayani dalam kuasa kasih, kuasa kebenaran, dan kebaikannya. Tuhan Yesus selalu siap bekerja di dalam dan melalui kita untuk kemuliaan-Nya. Agar iman kita efektif, iman harus dikaitkan dengan kepercayaan dan kepatuhan dengan ketaatan, yaitu penyerahan diri total kepada Tuhan dan kesediaan untuk melakukan apa yang diperintahkannya. Saudara dan saudariku, apakah kita percaya pada kasih karunia dan kekuatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma, yang membantu kita untuk mengatasi segala tantangan, cobaan, godaan? Mari kita sungguh berusaha untuk beriman pada Tuhan, hidup dalam kepercayaan total padanya,
dan ketaatan total padanya. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberi kami kemenangan atas dosa dan keinginan jahat yang menghalangi kami melakukan kehendak-Mu. Beri kami kekuatan untuk selalu memilih apa yang baik dan menolak apa yang salah. Semoga kasih dan kebenaran-Mu menguasai hati kami, agar kami dapat memberikan contoh yang baik kepada orang lain dan membimbing mereka sampai kepadamu. Bantulah dan tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.